Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajahum. Tribuners, selamat menunaikan ibadah pada hari-hari penuh berkah di bulan suci Ramadan. Kepada anak-anak santri, saya di bulan Ramadan mengadakan kuis-kuis pertanyaan singkat di pesantren kilat. Misalnya, contoh kuis itu sebutkan nama daratan yang hanya pernah disinari oleh matahari sekali saja seumur hidupnya. Anak-anak akan mencoba menyebutkan berbagai macam jawaban, misalnya Antartika kah, atau padang pasir kah. Ada juga yang mengatakan misalnya tanah makam, kuburan, dan sebagainya. Tanah makam sangat mungkin digali kembali, dapat sinar matahari lagi. Sebenarnya jawabannya adalah tanah atau daratan yang dilalui oleh kafilah Nabiullah Musa alaihissalam ketika laut dibelah itu. Berlari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, laut dibelah dan Nabi Musa berjalan bersama Bani Israel melalui celah di antara lautan yang terbelah. Itu daratan yang setelah itu samudra tertutup kembali dan tidak pernah disinari matahari selama-lamanya. Nah, dalam rangkaian kuis seperti itu, pertanyaan seperti itu, di bulan suci Ramadan ada pertanyaan juga. Puasa seperti apa yang pada puasa itu kita boleh menikmati makan dan boleh menikmati minum? Jawabannya sebetulnya, untuk sampai pada jawaban itu izinkan saya mengantarkannya dengan sebuah kisah. Orang tua saya, ayah saya studi di Australia untuk mengambil S3 dan beasiswa belum cair. Kami sekeluarga sangat berada dalam keterbatasan dengan berbagai pembiayaan dan sebagainya. Kami merasakan ujian kehidupan. Begitu rupa sampai tabungan terakhir anak adik bungsu kami itu dipecahkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kami di sana. Di tanah air, bapak itu punya satu kendaraan, mobil. Berbincang dengan keluarga, mau kita jual saja. Dan pada saat sudah niat mau dijual, mobil itu dipakai, dipinjam. Tiba-tiba di jalan tol ada truk yang membawa gelondongan kayu, rantainya lepas, menghantam mobil itu, hancur. Tak tersisa tinggal rangka besi saja. Kemudian Allahyarham mengatakan, Allahyarham ayahanda saya mengatakan, memang kita ini kadang-kadang kalau sudah diuji, dicoba, seperti terasanya itu beruntun. Mau dijadikan jalan keluar, malah jadi cobaan berikutnya. Lalu Bapak waktu itu bulan suci Ramadan membaca Al-Quran dan sampai pada surat Maryam. Ketika Allah SWT mengisahkan Nabiullah Zakaria yang diuji Allah Ta'ala dengan berbagai cobaan. Satu di antara ujian Allah Ta'ala pada Nabi Zakaria adalah beliau belum beroleh keturunan. Sampai Nabi Zakarianya sudah sepuh, sampai rambut beliau beruban, punggung sudah renta, ruku membungkuk. Nabi Zakaria tidak henti berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak putus asa berdoa. Kemudian Allah Ta'ala karuniakan jawaban. Nabi Zakaria akan beroleh seorang putra. Dan Nabi Zakaria kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah Maryam ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ij'alli ayah. Ya Allah, jadikan bagiku tanda. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tanda untukmu itu adalah engkau tidak berbicara dengan manusia 3 hari lamanya. Nah, ini yang sering disebut dengan puasa bicara. Puasa yang kita boleh makan, kita boleh minum, tapi yang kita tahan lidah kita, yang kita tahan lisan kita.
Kita ini, saudara sekalian, Tribuners rahimakumullah, adalah orang-orang yang punya berbagai macam permasalahan hidup. Ada banyak hal yang memenuhi isi pikiran kita, menghimpit rongga dada kita. Dan Allah Ta'ala sebetulnya ajarkan melalui kisah Nabi Zakaria ini. Beliau yang berharap ingin punya putra, ingin punya keturunan, bertahun-tahun tidak kunjung memperolehnya. Allah Ta'ala kemudian dalam tanda petik ajarkan, mulailah dengan tidak berbicara pada manusia. Illa romza dalam ayat Al-Quran yang lain, kecuali dengan tanda saja. Ini menarik. Dalam lanjutan ayat berikutnya yang mengisahkan tentang Sayyidatina Maryam salamullah alaiha, ketika Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu, kalau kuis berikutnya ya dalam pesantren kilat adalah sebutkan 5 ciptaan Tuhan yang terlahir dalam keajaiban. Misalnya Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah dan ibu. Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa kehadiran ayah. Nah, suatu saat datang malaikat yang menemui Siti Maryam salamullah alaiha, menyampaikan bahwa ia adalah hamba utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika melahirkan Nabi Isa itu, karena akan menghadapi juga cobaan, jadi Nabi Zakaria punya permintaan yang lama tidak kunjung dekat dengan pemenuhan. Kemudian Siti Maryam akan berhadapan dengan masalah ia beroleh putra tanpa seorang suami. Ia beroleh putra yang tidak ada ayahnya. Bayangkan, ia akan kembali ke kaumnya, kembali ke keluarganya, membawa anak yang tidak jelas siapa ayahnya. Ini tantangan, kendala, masalah yang sangat berat bagi Siti Maryam salamullah alaiha. Dan malaikat utusan Allah Ta'ala ini kemudian menyampaikan, Fa'im a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakuli washrabi wa qurri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Surah Maryam ayat ke-26. Makan dan minumlah. Dan kalau engkau kemudian melihat berjumpa dengan seseorang, ia bertanya kepadamu, karena ini pertanyaan yang akan sangat dihindari, sesuatu yang ditakuti, masalah yang besar, pulang ke kaum membawa anak bayi tanpa ayahnya. Katakanlah, kata malaikat ini, inni nadartu lirrahman, pada Siti Maryam, aku ini bernazar pada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, aku akan puasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan bicara dengan manusia. Sebetulnya dua hal ini, yang satu punya hajat yang ingin dipenuhi, yang satu kekhawatiran menghadapi tantangan kaumnya yang mungkin akan berkata yang aneh-aneh macam-macam dan lain sebagainya. Dua permasalahan, dua kekhawatiran. Betul, Allah Ta'ala agama mengajarkan kita dengan doa-doa. Satu di antara yang Al-Quran ajarkan juga adalah dorong doa itu dengan amalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uh. Kepada Allah Ta'ala naik kalimat-kalimat yang indah, amal soleh mendorongnya lebih tinggi lagi. Kita bisa dorong dengan amalan, tapi ada satu dengan amalan-amalan ibadah kita yang lainnya, tapi ada satu amalan khusus yang dalam surah Ar-Rahman ini Allah Ta'ala jelaskan, yaitu di bulan suci Ramadan sekarang ini misalnya. Angkatlah doa-doa kita itu dengan kita menahan lisan kita, dengan kita menjaga pembicaraan kita, dengan kita puasa bicara. Ternyata dalam kisah Nabi Zakaria dan Siti Maryam ini, puasa bicara mendekatkan diri pada ijabah doa, pada pemenuhan apa yang kita harapkan. Puasa bicara juga membantu kita menghadapi permasalahan yang kita khawatirkan. Mengapa demikian? Karena sebetulnya Tribuners, manusia adalah makhluk yang tidak pernah dapat berhenti berbicara bahkan pada dirinya sendiri. Memang ada praktek meditasi ketika kita misalnya diminta untuk fokus khusus, tapi manusia tidak pernah bisa betul-betul hilang, kosong, tanpa kata-kata dalam dirinya. Kata-kata yang masuk dalam dirinya itulah yang kadang-kadang dalam pemenuhan ijabah doa, dalam menghadapi masalah, memberikan kepada kita banyak kekhawatiran. Ketika kita berhenti berbicara, berhenti riuh rendah di kepala kita,
pada saat yang sama kita belajar untuk lebih berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita pada Allah taala, menyerahkan segala ketentuan kepada Dia. Di bulan suci Ramadan ini kita menahan rasa lapar. Pada saat yang sama, kata sebagian ulama, satu di antara makna setan dibelenggu itu sebetulnya adalah kendali kita atas diri kita itu melemah. Termasuk kalau kita mau menggunjingkan orang lain, membicarakan orang lain, apalagi sampai menyebarkan isu yang tidak benar dan sebagainya, itu melemah. Jadi lisan kita berkurang aktivitasnya. Pada saat lisan berkurang aktivitasnya itu, ruh kita menguat. Sebagaimana Nabi Zakaria yang Allah Ta'ala minta untuk puasa bicara. Sebagaimana Siti Maryam salamullah alaiha yang Allah Ta'ala juga minta melalui malaikat itu untuk puasa bicara. Selain kita di bulan suci Ramadan menahan diri dari makan, minum, amarah dan sebagainya, alangkah baiknya juga bila kita dapat menyertakan puasa kita dengan menahan lisan kita, menahan pembicaraan kita, atau berbicara yang kita perlukan, yang kita maksudkan, yang kita inginkan. Marilah kita belajar menjadi seperti Nabi Zakaria, menjadi Siti Maryam, dengan menjaga lisan kita, puasa bicara itu. Mudah-mudahan dengan itu kita didekatkan pada ijabah doa, sebagaimana Nabi Zakaria didekatkan dengan harapannya beroleh seorang putra, atau kita ditepiskan dari kita hal-hal yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, sebagaimana juga Siti Maryam ditepiskan segala kekhawatiran itu dengan berkata, inni nadartu lirrahmani sauman falanukallimal yauma insiya. Pada konteks sekarang ini, di era digital sekarang ini, Tribuners, puasa bicara bukan hanya dengan lisan kita, puasa bicara juga dengan jari jemari kita. Mari kita batasi apa yang kita tuliskan, apa yang kita publish, upload, broadcast, dan sebagainya. Kita batasi mudah-mudahan pada hal-hal yang Allah Ta'ala berkenan. Dengan harapan sekali lagi, didekatkan pada ijabah doa, dan ditepiskan dari kita segala kekhawatiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Tribuners dan keluarga di hari-hari yang penuh berkah di bulan suci ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih all crew. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.